Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran. Kali ini saya akan sedikit cerita tentang adanya PSHT dan PSHW. Cerita ini dari salah satu narasumber, menurut saya pengesannya tertua dari saya. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita dengar dan simak bersama-sama agar kalian tahu begitu besar persaudaraan dua organisasi ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sejarah persaudaraan sedia hati. Isa lawa pada tahun 1903, yaitu dengan didirikannya persaudaraan 10 tunggal kecil atau SK di kampung Tambak Lingsing, Surabaya, oleh almarhum Bapak Kinabayi Soyoso Wijo dan nama kecilnya Mas Dan. Saat itu nama permainan seni pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo, dan hanya dengan 8 murid didahului oleh 2 saudara, yaitu Noto dan Gunadi. Kedua dia adalah adik kandung Kinabayi Soyoso dan pernah ke Belanda pada tahun 1915. Nama permainan seni pencaksilat berubah menjadi Joyo Gendilo Ciptomoyo. Organisasi itu mendapat hati di kalangan masyarakat pada tahun 1917 setelah melakukan demonstrasi pencaksilat terbuka di alun-alun kota Madiun dan menjadi populer di masyarakat karena memiliki gerakan unik, penuh seni dan bertenaga. Pada tahun 1917, Joyo Gendilo Cipto Mulyo berganti nama dengan Setia Hati. Pendiri perguruan tersebut meninggal pada tanggal 10 November 1944 dalam usia 75 tahun, dengan meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan kepada Setia Hati, dan selama itu Nabi Soyoso Wijo masih hidup tetap menetap di rumah tersebut dengan menikmati pensiun dari perguruan tersebut. Pada tahun 1922, Diharjo Utomo yang merupakan murid terbaik dan Kinabayi Soyoso, atas restu beliau, dia mendirikan persaudaraan sport atau PSC. Inti dari support club ini juga untuk menimbul kekuatan daripada rakyat Indonesia untuk menentang penjajahan yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Kegiatan yang mulia ini tercium oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Kita ingin ada organisasi kemasyarakatan yang akan membuat kegiatan imperialismenya terganggu. Oleh karena itu, Belanda menggunakan cara DPDI imperial yang boleh menghasil rakyat sekitar bahwa support club yang didirikan di Diharjo Utomo itu adalah
Isa merah. Sedangkan kata merah pada saat itu sangatlah identik dengan istilah komunis. Apalagi itu di kota Madiun. Para rakyat pun sangat terganggu. Mereka terhasut dan sangat membenci Subato tersebut. Oleh karena itu, di Harjo Utomo meminta arahan dari gurunya di Ngabehi Suro di Harjo atas restu beliau. Dia mengubah nama persaudaraan Subato menjadi persaudaraan Setia Hati Latin. Agar bersama masyarakat berubah dan kembali ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan di akhir hayatnya. Di Ngabehi dimakamkan di desa Binongo Madiun dengan tulisan Kami dan dikelilingi bunga mati. Dan oleh berbagai kalangan makam Ngabehi dijadikan pusat dari perguruan Setia Hati. Dan pada tahun 1922 mulai di Ngabehi Suro Mejo mendirikan Setia Hati Party sebagai respon untuk mengembangkan Pancasila dengan ideologi keesaan. Dalam sejarah berikutnya, Belanda berhasil menangkap di Harjo Utomo dan membuangnya di Degul. Meskipun dibuang ke Degul, perlawanan anak-anak Asia kepada Belanda tidak pernah padam. Pasca wafatnya Iyang Suro, kesehatan Asia mengalami kemunduran. Hingga pada akhirnya LDH Suwarno atas niat baik menghidupkan kembali organisasi Asia supaya tidak lenyap di negeri sendiri. Beliau memberi tambahan data tunas muda di depan data Asia yang bermata Asia telah bersinar kembali, sedangkan tambahan Binongo adalah nama desa di kota Madiun tempat berdirinya daripada Asia Binongo tersebut. Pertimbangan ideologi memulai memuncak ketika pendiri Asia meninggal, yang mana kunci tersebut dimotori oleh dua murid kesayangan di Ngabehi Suro Harjo yang mengakibatkan pecahnya Asia dan berbagi dalam wilayah keterian, yaitu Asia Binongo yang berpusat di desa Binongo dan Asia Hati di desa Belang-Benun Madiun. Konflik kedua murid membuat sampai akar rumput sampai sekarang, yang dipenuhi rasa kebencian satu sama lain. Belum lagi konflik diperparah kepentingan politik dan berebutan basis ekonomi. Basis mendukung antara kedua perguruan dibedakan oleh perbedaan belas juga. Asia Binongo berkembang dalam alam perkotaan dan basis pendukungnya adalah para bangsawan atau priayi, sedangkan Asia Hati berkembang di walai, pedesaan, camping dan kota. Perpecahan beberapa perguruan tadi juga terletak dalam strategi pengembangan ideologi yang satu bersifat eksklusif, sedangkan Harjo Utomo ingin membangun Asia yang lebih bisa diterima masyarakat berguna melestarikan perguruan. Melihat dari latar belakang tersebut, konflik yang terjadi adalah konflik identitas, yang mana kedua perguruan tersebut saling membrand kebenaran, membawa nilai ideologi Asia yang ia di sini dan menganggap dirinya yang paling baik dan benar. Brand kebenaran terus menutupi proporsi sehingga membentuk partai-partai diskusi yang saling menyalahkan satu sama lain.
saudara-saudaraku, baik saudara sejati Winowoto Sumeda maupun saudara sejati Trate, saya hanya mengingatkan pada saudara semua, ingat pesan Eyang Suro sebelum beliau wafat. Beliau pun sebelum wafat meninggalkan pesan, apabila saya berpulang ke rahmatullah, agar saudara-saudara Esa tetap bersatu hati, tetap hidup guyup rukun. Nah, saat ini buktikan semua harus membuktikan bahwa semua Trah Esa itu harus guyup rukun, tidak ada yang namanya permusuhan, karena ini satu, yaitu persaudaraan setia hati. Maka dari itu kita harapkan semua pun dari SH manapun kita ciptakan untuk guyup rukun, sehingga SH ini menjadi kuat dan bisa mendukung bunda yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap Pancasila itu sebagai ideologi kita. Dari cerita ini tadi kita bisa menyimpulkan kalau dua organisasi ini adalah bersaudara atau satu wadah. Sekarang saya meyakini besar banyak oknum-oknum yang tidak menyukai kedua organisasi ini damai. Banyak benalu di antara kedua organisasi ini. Maka dari itu, mari kita tanamkan persaudaraan, mari kita tanamkan seduluran. Kalau tidak kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.